Hai guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya, sahabat-sahabat Papa Bro, sahabat-sahabat Teropong, sahabat-sahabat Onang, dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari utara sampai selatan, dari timur sampai barat, dalam negeri dan luar negeri. Thank you semuanya yang sudah menemukan channel di siang hari ini. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, kewarasan, bugaran, selamat, selamat, murah rezeki, sandang, papan, panggonan, tidak ada kurang suatu apa. Di siang hari ini dalam cuaca yang cukup cerah ya, kita dalam perjalanan. Kita posisinya berada di mana ini? Mana nih, Mandrong? Andang Pangrenan. Andang Pangrenan itu tempat wisatanya Praketa Purwokerto ya. Buat teman-teman semuanya yang dari luar daerah berkunjung ke Purwokerto bisa mampir di Andang Pangrenan. Kali ini siang ini kita bareng Paman Gondrong, ada Onang, ada Inyong ya. Ditelepon tadi pagi, saya ditelepon sama sahabat Inyong BCR yang habis turun gunung, sehingga nggak tahu kenapa tadi pagi itu telepon bahwa teleponnya sih ke Paman Gondrong. Nah, ini Paman Gondrong lagi nyetir ini. Tuh liatin dengan mobil balapnya ya, sport. Udah masih. Ini mobil sport ya, Ndrong ya. Betul. Mobil sport. Inilah kendaraan. Ini jangan jatuhannya Pak Bro. Oh enggak, tapi kualitas mesinnya. Dengan berbagai macam suara ada di sini Pak Bro. Oh iya. Ada encrit-encrit. Ada di sini Pak Bro. Allahu Akbar. Iya lah. Nih Ndrong, coba diceritakan dong bagaimana tadi pagi itu si BCR Rais itu telepon Ndrong. Iya Pak Bro, jadi kayak gini Pak Bro. Rais itu tadi pagi itu telepon kayak gitu. Katanya kita itu disuruh ke sana Pak Bro. Katanya ada salah satu atau ada suatu yang mungkin kita dan juga buat apa namanya bukan sih tantangan, apa namanya Pak Bro? Misi. Ada misi kayak gitu. Mungkin nggak bisa dijelaskan lewat HP Pak Bro. Jadi beliau kepengen langsung cerita sama kita Pak Bro. Mungkin dijelaskan di HP, kadang-kadang kan ada yang masuk, ada enggak Pak Bro. Gitu. Jadi kita disuruh ke sana kayak gitu. Juga aku mau apa namanya ngomong juga, kata Rais itu nggak bisa Ndrong, kamu kesini aja karena nggak bisa dijelasin di HP gitu Pak Bro. Jadi berarti posisinya Rais itu sudah turun gunung. Iya, alhamdulillah beliau sudah turun gunung dan apa namanya sehat, para selamat sama itu juga, sama itu Mas Pon kayak gitu. Dan juga mungkin mereka ada misi lagi Pak Bro. Jadi dia punya misi diserahkan sama kita Pak Bro. Oh gitu ya. Tapi misinya apa itu itu? Mungkin sedikit bocoran. Sedikit bocoran itu Rais itu ada satu misi yang mungkin diselesaikan Pak Bro. Tapi katanya itu mungkin Gondrong sama Pak Bro juga bisa, juga mampu. Oh kayak gitu ya. Jadi Rais bilang itu kita berbagi tugas kayak gitu Pak Bro. Sama-sama kita apa namanya manusiaan apa ya Pak Bro? Menolong ataupun apa namanya itu Pak Bro? Membantu lah ya. Membantu warga ataupun desa itu Pak Bro. Karena Rais itu bilangnya itu desa itu seringkali ada orang sakit Pak Bro. Di daerah mana itu? Daerah mana? Itu daerahnya privasi Pak Bro. Oh daerah privasi ya. Rais itu nggak mau cerita di HP. Kita suruh kesana, jadi takutnya kan nggak maksud. Oke. Jadi kita disuruh sana, ntar ngobrolnya jadi jelas. Iya. Kayak gitu ya jelas. Warga itu membutuhkan kita supaya ikut menangani lah ya Pak Bro. Syukur bisa, karena kita manusia biasa ya Pak Bro. Ya. Kita semua itu karena Allah begitu. Siap. Kita bisa ya karena Allah. Oke. Kita mampu ya karena Allah gitu Pak Bro. Tapi ngomong-ngomong, itu kacamatanya bagus banget dan Bro. Bagus lah Pak Bro. Dan beli berapa itu Ndrong? Ini beli murah Pak Bro. Berapa? Aku beli di
shop. Oh, di shop-shop. Oh iya. 15.000 bro. Kapan-kapan aku pinjem lah. Siap tak beliin. Oh iya, bagus. Oke. Iya. Oke. Jadi gini teman-teman ya. Tadi diceritakan sama Paman Gondrong, sudah menceritakan bahwa kita itu disuruh ke tempatnya Bocer, bahwa katanya ada misi. Namun mungkin misi itu berbarengan dengan misinya Bocer. Jadi kita disuruh ke rumahnya karena sebenarnya sih Rais dia sering ke tempat kita, cuma mungkin terlalu capek dan juga ya kita sekalian jalan-jalan ya Ndrong ya. Betul. Sekalian jalan-jalan, lama juga nggak ketemu Bocer, dan terakhir kita ketemu Bocer saat di Gunung Slamet ya. Betul. Dan kita juga nggak nyangka bahwa alhamdulillah di Gunung Slamet itu Ya soalnya kan kita naik 2 kali berarti bro. iya 2 kali. Pertama, betul. penonton juga bilangnya kayak gitu kan. Mas Rais masih di situ. Cuma kan kita jalannya beda-beda. Kita Iya. juga di sana jalan ke gunung kan nggak cuma satu pak bro. Ah. Kecuali kita jalan ke apa namanya di Tamol. Lalu itu sama jalannya pak bro. Ya betul. Kayak gitu. Kalau ke situ kan ke gunung jalannya beda-beda karena juga banyak pendaki juga yang mungkin lebih cepat ataupun lebih mementingkan dengan rombongan ketika naik gunung kayak gitu loh. Jadi cara yang pintas ataupun cara yang mungkin efektif pak bro. Dan Ya. mungkin di sana kemarin Rais itu cari jalan itu beda sama kita. Jadi pertama kali kita naik gunung nggak ketemu kayak gitu. Tapi alhamdulillah kita kedua kalinya ketemu pak Ketemu bro. ya. Alhamdulillah, mungkin sebuah takdir lah ya. Udah dijodohkan, Sudah digariskan. digariskan Pak. Gariskan dari Yang Maha Kuasa, alhamdulillah kita itu bisa ketemu dengan Bocer. Dan memang saat itu saya juga heran, tak pikir Bocer itu sendirian, ternyata sama siapa itu Mas Ido sama Mas Pon ya. Kita ketemu di sana dan alhamdulillah kita ngopi bareng, dan alhamdulillah walaupun misinya Bocer itu masih panjang, tapi alhamdulillah berkat dengan memang kesetiaan kawanan ya, menyelamatkan Onang, bisa diselamatkan dari penjara dari iblis di Gunung Slamet ya dong ya. Dan juga ya mungkin ada petunjuk juga dari siapa kemarin Pak Bro? Yang atas angin. Yang atas angin itu alhamdulillah Rais juga bisa jumpa sama beliau, kita juga bisa jumpa sama beliau Pak Bro. Alhamdulillah. Nah, kemarin kan di tengah-tengah kita beliau hadir, kan sempat juga masuk ke Mas Rais juga Pak Bro. Ya, betul. Gitu. Betul. Ya memang notabene yang atas angin itu penjaga dari lereng Gunung Slamet, itu memang generasi keberapa lah, dari memang sudah lama sekali. Memang menurut cerita yang saya dapat itu memang benar-benar dari zaman adanya, sepengetahuan saya, dari zaman adanya Gunung Slamet dan sampai sekarang masih dijaga oleh Eyang Atas Angin dong. Alhamdulillah. Ini tapi itu Pak Bro. Gimana? Ngomong-ngomong tadi ada yang motor lewat tuh ya depan tuh. Mana? Tuh. Kayaknya dia pernah dari ini. Ini yang merah kayaknya pernah beli parfumnya Gondrong loh Pak Bro. Itu. Iya. Yang plat nomornya tuh R442 Betul. LH. Oh, berarti Lewat baunya parfumnya sama. parfumnya sama? Iya, jangan Waduh. dia beli. Ini bener-bener kita itu bener-bener luar biasa dong. Artinya apa? Ketemu Rai juga tidak diduga. Ketemu pelanggan Gondrong, mereka tuh nggak tahu dong bahwa kita itu di mobil sini, iya, bro. ternyata memang bau parfum dari parfum yang kau miliki itu luar biasa ya. Amin. Baunya Amin. itu walaupun kita di mobil, dia lewat itu masih kecium baunya loh. Betul. Iya. Ngomong-ngomong, tapi mobil itu bagus banget ya Drong ya. Amin. Kapan kita beli ya Drong ya? Ya mudah-mudahan Pak Bro. Mudah-mudahan lah ya. Mudah-mudahan lah itu mobil Alphard gitu ya. Nggak usah Alphard Pak Bro. Apa? Ini yang penting Gondrong asanya jangan kayak gini Pak Bro. Ini aslinya. Gini Drong, bukan ini Drong. Ini kan namanya mobil sport Drong. Mobil sport ya memang aslinya harus seperti ini Drong. Ini bukan berarti AC yang kecil itu anginnya kurang dingin, tapi memang settingan mobil sport memang seperti ini Drong.
itu karena serba kenceng. Iya, gitu jadi mandan apa dingin bagaimana gitu kan. Ini aja kerasanya sudah rada-rada dingin. Betul. Apalagi nanti kalau dihidupin itu kan lebih dingin lagi dong. Gitu ya. Buat teman-teman semuanya, parfum ya. Tadi yang mau menginginkan parfum dari Teropong Misteri bisa kontak di nomor admin ya, di nomor admin juga ada. Silakan, karena memang saya sendiri memakai baunya itu. Saya di sini sudah berjalan 10-20 meter, itu baunya masih kerasa gitu. Ketinggalan gitu kan. Jadi memang buat para muda-mudi ya, buat para muda-mudi yang punya cewek-cewek, yang laki-laki punya cewek-cewek, yang perempuan punya cowok-cowok, itu menggunakan parfum biar nggak hilang ya Ndrong ya. Biar nanti mungkin lagi nonton ebek ataupun nonton layar tancap ataupun apalah, nanti bisa cepat segera dicari, karena memang dengan bau parfum yang benar-benar khas. Aromanya itu sama Pak Bro. Iya, kayak gitu. Baunya khas sekali ya. Tuh. Dan juga mungkin buat teman-teman ya, buat penonton yang mungkin kita belum sempat making ataupun marketing air. Iya. Air Sendang Kauripan. Karena kita kan ke pos Pak Bro ya. Jadi kita ke pos itu satu ke antar, satu di antar itu gondrong yang bolak-balik Pak Bro. Jadi kadang-kadang gondrong nunggu misalkan 4 ya kan, 4 baru gondrong ke pos ataupun ke JNT yang terdekat Pak Bro. Tapi alhamdulillah ya Ndrong ya, berkat keistimewaan dari air Sendang Kauripan dong, alhamdulillah yang sudah pesan dan digunakan itu ada manfaatnya Ndrong. Alhamdulillah sekali. Dan alhamdulillah juga Ndrong, hasil donasi yang kita kumpulkan yang di mahar dari air Sendang Kauripan, nanti kita akan salurkan kepada orang yang membutuhkan. Betul, khususnya program kita adalah rehab rumah tidak layak huni Ndrong. Betul. Ya insya Allah mudah-mudahan ya. Kita itu bukan sih ngapa ya Pak Bro, kayak gitu. Kita benar-benar cari orang itu yang benar-benar membutuhkan Pak Bro. Ya. Kayak gitu. Betul. Bukan asal-asalan. Misalkan orang itu sudah ada bantuan dari pemerintah ataupun gimana, tapi masih sama kehidupannya, kita nggak bantu Pak Bro. Ya. Kayak gitu. Jadi kita benar-benar cari orang itu yang membutuhkan Pak Bro. Karena kadang-kadang ada orang yang dari pemerintah ya kan, udah dijatah ataupun udah dapat ini dan itu, cuma mereka nggak dimanfaatkan loh Pak Bro. Ya, cuma betul. Buat makan ataupun buat beli ini itu kayak gitu Pak Bro. Ya, makanya program kita itu rumah tidak layak huni rehab. Betul. Tapi ya benar-benar ini ya Pak Bro. Ya, benar-benar sangat kondisinya itu memprihatinkan. Jadi, ya ini ngomong nggak live ini ya Pak Bro? Hah? Nggak live ini ya? Ya ini live dong. Walah, jari-jari siket gue lagi ngapain kali kamera tangannya pegel banget ya iya kok. Jari-jari guys. Ya ternyata Pak Bro nggak live. Tak kira live teman-teman ya. Kalau ini live kan apa namanya? Bukan gitu. Ada yang ngasih gondrong bensin Pak Bro. Ya gini Ndrong. Gondrong ya. Karena gondrong itu karena gondrong itu kita ya tentunya Pak Bro. Kita itu alhamdulillah banyak yang support kita Pak Bro. Ya alhamdulillah sekali ya. Ada yang support kita, entah itu kita makan, itu kita isi bensin kayak gitu kan. Alhamdulillah ada yang support Pak Bro. Tapi ini ngomong kan ini nggak live streaming, nggak bisa ngomong Pak Bro ya. Ndrong. Sebenarnya tadi saya itu mau live streaming Ndrong. Ternyata kuotanya nyok entong lagi lu. Pasem. Ya Allah. Guys, tak kira Pak Bro itu live streaming Pak Bro ya. Tak kira Pak Bro itu live streaming, jadi gondrong itu dongeng ataupun mendalil ya teman-teman, karena dilihatin kalian. Malah Pak Bro gak live. Ya nggak apa-apa sih Ndrong. Artinya walaupun ini live ataupun tidak ya, intinya kita merekam sebuah video percakapan, informasi apa yang kita sampaikan kepada sahabat-sahabat kita ya, subscriber semuanya. Mudah-mudahan dengan mendengar atau melihat atau mendengar dan melihat video kita itu, teman-teman semuanya itu benar-benar menjadi teman-teman yang
luar biasa, Ndrong. Teman-teman yang baik budi, pekerti luhur, yang yang penyabar, penyayang ya, yang suka support. Barangkali juga dan juga mungkin orang-orang yang belum support kita, mudah-mudahan rezekinya lancar. Amin. Kita doakan lah ya. Bisa support kita Pak Bro. Ya, siap. Signatur Pak Bro. Mana? Iya. Gak apa-apa, Drong. Gak apa-apa. Ya. Gak nyampe 50.000 ya gak apa-apa. Mudah-mudahan lah ya. Orang support kan gak harus banyak Pak Bro. Yang penting ikhlas. Yang penting ikhlas. Gitu. Kita mendoakan. Juga mudah-mudahan jadi doakan segera terwujud Pak Bro. Amin. Terkabul. Amin. Ya mudah-mudahan ya Drong ya. Buat teman-teman kita subscriber semuanya ya. Live streaming Pak Bro. Gimana? Ini gondrongan roknya tinggal 4 tuh ya. Iya. Aku bisa. Yes, signatur tapi ini bukan live streaming ya. Iya nggak apa-apa. Tapi artinya gini, walaupun ini bukan live streaming Drong ya. Record. Tapi syukur pada saat teman-teman semuanya melihat video ini, Drong langsung WA. Nomor dananya berapa, Drong? Nomor rekening. Cuma ada yang nanya juga Pak Bro. Gimana? Ini ditunggu-tunggu WA-nya nggak WA itu. Katanya cek dana, cek rekening. Itu di komenan Pak Bro. Iya. Ya mungkin gini Drong, rencana tuh mau ngasih. Cuma pada saat nyampe di bank ataupun buka dana ya, ternyata saldonya minus. Jadi ditunda nantilah kayak gitu. Sekaligus yang tadinya mau ngasih 100.000, jadi nanti ngasihnya 200.000 kayak gitu Drong. Jadi yang penting husnudon saja Drong. Jangan sudon. Yang mau ngasih gondrong ngasih Pak Bro. Gimana? Oh ya alhamdulillah. Kayak gitu. Ya alhamdulillah. Yang penting kita itu selalu husnudon dan selalu mendoakan buat teman-teman kita Drong. Dan juga buat sahabat-sahabat kita yang lagi terkena musibah ataupun mudah-mudahan cepat sehat lah, tidak ada gangguan apa-apa. Karena kalau kita sakit itu bener-bener luar biasa lah. Tapi mana Drong? Dengar tuh Drong. Tapi nyong bensin kok. Hah? Aku bawa coba di bensin Pak Bro. Tapi nggak apa-apa sih, buat cilok ya mungkin 2.000 atau 3.000 kan bisa Drong. Nah ntar itu onang geger maning nanti. Lah onang men onang lagi turu iki. Iya sih. Ora apa-apa jurnal bae men lagi turu. On turu bae kok dadi gampang nih mangan tong nggak diceritain nang. Kok nyong mau mangan cilok nang enak batang. Nang kok banyak tuh kuna ya bilang kayak gitu Drong. Saya siapa turu kayak gitu. Oke ya. Itu ini perjalanan masih panjang Pak Bro. Masih cukup panjang. Makanya tak kira tadi itu live streaming. Nah, ini Pak Bro live streaming ini perjalanan jauh. Kena domong sih domong Drong. Kok kena kuotanya habis kok. Nah, iya makanya gondrong tak kira itu. Ini Pak Bro paketannya banyak ini. Live streaming sampai ke rumah Rais. Itu kan hampir 2 jam Pak Bro, 1 jam setengah ke sono kan. Begitu. Ternyata malah tadi pas mau mendatang kok keluar terus. Kenapa? Begitu cek paketan ternyata mohon maaf paketan Anda habis. Ya Allah ya Rabbi. Mudah-mudahan ada yang isi paketannya Inyong lah. Jadi nanti bisa untuk live streaming. Itu ya teman-teman semuanya. Kita lanjut Pak Bro. Ya kita lanjut karena Allah. Oke teman-teman, kita nanti lanjut di rumahnya Bocer ya. Biar nanti kita apa yang Bocer sampaikan, misi apa sebetulnya. Iya. Mungkin Rais mau sampaikan sama kita biar tahu gitu ya. Oke, teman-teman semuanya, thank you banget yang sudah hadir. Terima kasih yang sudah like, terima kasih sudah subscribe ya. Kita nanti lanjut di rumahnya Bocer. Oke, bye bye. Ini jalan dulu bos lah. Hujan Mas Gondrong. Biasa kalau ikat sama Mas Gondrong. Kopi ditaruh di atas topi. Gimana kabar? Udah sehat ya? Alhamdulillah sehat. Syukurlah. Jadi kalau kemarin sempat meriang ini Mama. Kakinya nggak begitu
pegel gini, isinya apa Kemarin namanya kan lah. agak ngenak badan kemarin. Gitu ya. Tapi sampai rumah sudah amunisi udah ya. Nggak seperti kemarin ya. 2 spot. Tapi waktu apa namanya? Waktu kita ketemu udah pucet Pak Bro. Iya sih. Itu kan es pucet di bibirnya. Kemarin sudah ada mendingan. Mendingan ya. Tapi lah saya apa namanya support. Karena mungkin kan kecapean karena nggak pernah naik gunung. Naik gunung jadi kan badannya Kaget lah ya. Gitu ya. Tapi ini menjadi pelajaran baik lah ya, Fred ya. Juga nggak cuma apa namanya 1 hari 1 malam ya, lama ya di gunung ya. 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu ya Mas Rai. Tapi ya nggak kerasa, namanya gunung kan suhunya ya, suhu cuaca itu bener-bener di bawah 0 derajat di Gunung Slamet itu di bawah 0 derajat, bahkan bisa terjadi ada apa namanya itu es salju. Karena udara yang begitu dingin sih Pak Bro. Tapi ya alhamdulillah nih Mas Ida sudah mulai segera mau ditek-tak ini. Tapi nggak Kurang makan kan gitu loh. Ini Pak Bro lihat nih sampai mematok. Apanya? nanti dipijit. Ini habis pisang tadi. Pisang. Pisang soalnya kan nggak terkhawatirkan Pak Bro diikut saya. Terus ada apa-apa, nanti saya disalahkan, gitu kan. Jadi udah minum obat, tidur, terus ini baru dapat segera. Itu tadi bagian pucat banget itu. Terus gini Brad. Ya gimana? Ini sih apa ya? Saya cerita karena memang posisinya dengan itu baru turun gunung. Tapi mohon maaf kalau memang mengganggu lah ya istirahatnya dengan pada. Tapi karena memang kemarin malam itu saat kita eksplor itu mendapatkan pejangan petunjuk dari Eyang Atas Angin bahwa di situ saya Gondrong Onang itu untuk segera menemui dari cucu Syekh Buntu Malaya. Itu kan, apa pejangan itu, apa isi itu, kami juga bingung loh. Saya tanyakan, apa yang harus saya tanyakan, kenapa saya harus ketemu dengan cucu dari Eyang Buntu Malaya? Dan itu tadi yang menyampaikan itu siapa? Syekh Atas Angin. Syekh Atas Angin. Iya, makanya Bro coba telepon Rais, kira-kira sudah pulang atau belum, karena ini benar-benar karena misi ini harus segera kita ketemu begitu. Jadi alhamdulillah tadi pagi telepon terus katanya sudah pulang. Nah ini kira-kira Brad yang disampaikan dari Eyang Atas Angin bahwa untuk saya harus ketemu dengan artinya ketemu dengan cucu dari Eyang Buntu Malaya. Nah saya pikir kemarin setelah kita ketemu di Gunung Slamet, saya ingat bahwa Yunan itu adalah cucu dari Eyang Buntu Malaya. Mungkin mengerti atau tahu kenapa saya diberi wejangan untuk ketemu dengan Anda. Ya mungkin gini Bro. Ya. Memang pada saat proses saya turun gunung itu saya memang ditemui oleh semacam sosok. Tetapi dia ketika saya bertanya memang itu tidak ada rekodan videonya Bro. Dikarenakan pada saat turun gunung itu baterai sudah habis. Jadi memang saya diberi sebuah tugas kembali. Nah, ketika saya bertanya, dia itu hanya menjawab siapa nama beliau. Ketika saya bertanya itu dia hanya mengatakan bahwa dia menyebut dirinya adalah Bulan bin Bulan. Dia tidak menyebutkan secara jelas dia itu namanya siapa. Tetapi di situ dia menyampaikan bahwa ada yang membutuhkan pertolongan saya. Yang mana dia hanya menyampaikan ada seorang wanita yang membutuhkan pertolongan saya. Nah, saya harus pergi ke Blitar. Tetapi pada saat itu saya menyampaikan
bukan saya tidak mau atau tidak mau menerima misi tersebut, tetapi saya posisi sedang turun gunung dan kondisi Mas Idros itu juga lagi tidak sehat, Bapak Bro. Akhirnya saya hanya menyampaikan ya, insya Allah nanti setelah saya ngurus Mas Idros itu selesai. Nah, mungkin kondisi dari si wanita itu memang benar-benar sangat urgent. Karena setelah itu pun saya tidak menerima petunjuk lagi. Jadi saya fokus kepada Mas Idros dulu. Nah, mungkin sehubungan dari itu, yang itu si Syekh Atas Angin itu menemui panjenengan Bapak Bro untuk meminta tolong bantuan dari kalian berdua untuk menyelamatkan atau menerima tugas dari apa yang sudah disampaikan kepada saya. Nah, jadi itu di situ saya mendapatkan satu informasi Bapak Bro bahwa saya harus ke Blitar. Lalu setelah itu saya harus mendatangi di salah satu makom tokoh besar. Saya tidak bisa menyebutkan di sini. Tapi nanti mungkin ketika memang ini sudah dimandatkan atau diamanahkan ke Pak Bro dan Gondrong ini bisa dijalankan, diberi kelancaran, kesuksesan dan keselamatan. Nanti mungkin sambil direkod ketika perjalanan ke sana biar nanti penonton tahu seperti itu. Yang pasti emang itu posisi tidak di wilayah sini. Kira-kira misi itu lokasinya di mana ya, Pak? Dan mau untuk menjalankan amanah ini, Pak Bro melangkahlah memulai dari Blitar. Nanti di sana akan mendapat petunjuk lebih lanjut oleh sohibul wilayah di tempat sana, Pak Bro. Karena saya hanya diberi clue itu. Karena memang ya walaupun alam semua itu atas rencana Allah gitu loh, Pak Bro. Jadi kita tidak bisa memprediksi akan seperti apa nantinya di sana. Tapi yang pasti pesan saya ketika memang ini akan dijalankan oleh Bapak Bro dan Gondrong, hati-hati, sabar, dan tetap menjaga sholat meskipun di nantinya atau di kondisi apapun, Bapak Bro. Karena nantinya petunjuk itu datang atau kita akan diberi petunjuk lebih lanjut itu ketika kita lagi dalam keadaan uji, Bapak Bro. Iya, kemungkinan sih kalau melihat dari cerita dan apa yang saya alami, Bapak Bro, insya Allah itu adalah petunjuk yang mengarah ke si wanita yang saat ini sedang membutuhkan pertolongan. Wanita maning drong. Iya, dan juga lebih apa namanya, kita bingung lagi kan, tadi kan ngomong bulan bin bulan, Pak Bro. Iya. Jadi belum tahu nama aslinya, ataupun kita juga nggak tahu fisik ataupun kondisi beliau, Pak Bro. Karena bulan di bulan. Misalkan kalau orang itu dijelaskan apa namanya ini kan, misalkan kita nyari gampang, Pak Bro. Iya, betul. Yang PR kita ya lebih. Ya karena gini dong, memang para wali-wali Allah itu tidak akan Menyebutkan semudah itu betul. menyampaikan kepada orang atau manusia yang sedang dipilih. Jadi nanti ketika waktunya bagaimana tersebut akan menyampaikan. Karena apa? Melalui sebuah proses yang sudah diujikan kepada diri kita, gitu loh. Tapi kira-kira lokasinya jauh nggak ya? Mungkin apa di daerah sekitar sini atau di daerah pegunungan atau di daerah perkotaan gitu kan? Kalau Bro, yang pasti saya itu hanya diberi sebuah informasi. Saya harus memulai itu dari Blitar, Bro. Nah, perkara nanti di Blitar saya akan mendapatkan petunjuk atau tidaknya walau alam. Seperti saya pada saat ada di Gunung Slamet, saya hanya diberi petunjuk oleh ayah saya Bendung Malaya untuk mendatangi Gunung Slamet. Saya tidak mengerti sampai di hari keempat atau ketiganya itu saya baru diberi sebuah informasi kenapa saya harus datang ke Gunung Slamet. Yang pasti nanti dari informasi yang saya peroleh, Bapak Bro,
datangilah Blitar. Di Blitar lah ya. Itu disebutkan sampai 3 kali. Blitar, Datangilah Blitar. Blitar, datangilah Blitar, datangilah Blitar, wahai cucu Syekh Bentung Malaya. Ada Blitar apa ya dong ya? Jadi kita nggak tahu Pak Bro. Inilah Pak Bro yang disebut perjalanan spiritual. Iya. Ini yang dikatakan misteri Pak Bro. Ya. Ini kan kayak gitu Pak Bro. Teka-teki ya, sebuah teka-teki ya. Iya. Oke lah Brad, kalau memang itu adanya dan memang itu sebuah petunjuk tugas bagi kami, saya Gondrong dan insya Allah Onang juga ya yang ikut. Memang itu yang kami emban tugas ini, insya Allah ya Drong ya. Bismillah. Bismillah lah Brad, dengan niatan Bismillah kita akan menjalankan misi ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi petunjuk awal kita harus ke Blitar, terus nanti nggak tahu kita Blitar tuh mau ketemu siapa, saya juga nggak tahu. Terus mudah-mudahan misi ini bisa berhasil dan Amin. saya juga nanti barangkali kalau saya sudah berangkat ke Blitar, mungkin suatu saat dengan kau mendapatkan firasat atau wangsit atau apa dari Eyang Atas Angin ataupun Eyang Bentung Malaya menyambut, tolong kita dikabari bahwa ada petunjuk ini biar nanti perjalanan kita itu benar-benar terarah gitu. Soalnya saya menjadi teka-teki, ini Blitar loh Brad, bukan sebatas satu kota, satu kecamatan, satu desa, sudah melibatkan satu provinsi ya, yang memakan waktu durasi mungkin sampai 20 sampai sehari semalam Brad. Iya. Terus juga ini juga ada untungnya Pak Bro. Gimana Bro? Ya coba kalau Mas Raisnya di Blitar, kita malah lebih jauh lagi ke sana Pak Bro. Kita kesini kan jauh Pak Bro tadi kan. Hampir 2 jam kita kesini Pak Bro. Anulah. Tapi ini mungkin menjadi sebuah petunjuk Bro. Kita kemarin live ketemu Eyang Atas Angin, diperintahkan untuk ketemu dari cucu dari Eyang Bentung Malaya. Dan alhamdulillah si Kang Rais ini sudah turun gunung, telepon di rumah ketemu. Coba kalau ke hutan lagi, ke gunung lagi, dan nggak tahu kita lokasinya di mana, nggak sinyal juga nggak nyambung. Apa nggak nih kita seminggu ngecamp nunggu datanya Rais ya kan. Jadi ini mungkin petunjuk awal yang baik lah Drong ya. Ya Bismillah Bapak Bro, jadikanlah ini sebagai pembelajaran hidup saja. Siap. Yang mana memang tidaklah mungkin kita menerima suatu amanah dari insya Allah para wali Allah itu akan menjadi mudorotnya untuk kita atau hal buruk untuk kita. Insya Allah itu tidak Bapak Bro. Jadi yang niatkanlah saja apa yang menjadi amanah saat ini itu menjadi hal baik yang saat ini bisa panjenengan semua itu lakukan. Insya Allah itu ada kaitannya dengan kelangsungan dan juga kebaikan untuk para umat nantinya. Mudah-mudahan lah dengan memang dengan era-era seperti ini memang di akhir zaman ya. Kenapa mungkin sama akhir zaman? Karena menurut dari orang-orang alim yang mengatakan ini adalah akhir zaman, benar-benar warga masyarakat, pola pikir manusia yang sekarang itu benar-benar jauh sekali dengan hal-hal yang sebuah kebaikan. Betul. Sehingga mungkin kita yang mendapatkan wangsit atau mendapatkan utusan untuk meluruskan dari warga-warga masyarakat yang mungkin bukan sih lagi menjudgment bahwa orang itu jelek, enggak, tapi mungkin rada-rada menceng, nanti kita luruskan. Iya memang gini loh Bro, di era sekarang itu banyak sekali orang-orang, tidak semua, ini perlu digarisbawahi Pak Bro, tidak semua, tetapi untuk kalangan atau untuk sebagian orang tertentu memang banyak sekali yang tidak memperdulikan perihal seperti ini, yang mana ini akan berkaitan dengan kelangsungan
kehidupan para manusia yang lainnya. Perbuatan kita akan membawa, istilahnya itu, apa yang kita lakukan itu akan berimbas kepada orang lain. Baik itu adalah keburukan yang kita lakukan sendiri, nantinya itu akan berimbas kepada orang lain. Nah, itu banyak sekali manusia-manusia sekarang yang memang tidak berpikir ke situ, lebih cenderung dominan mengikuti nafsu mereka, keinginan mereka dan kepuasan mereka, tanpa mereka memikirkan efek dan dampak ke depan kelangsungan umat itu akan seperti apa. Contoh sudah banyak sekali, gunung-gunung yang dikeruk lah, ini dan itu dan sebagainya. Apa mereka pernah berpikir bagaimana setelah itu? Akan seperti apa setelah itu? Ini adalah sesuatu hal yang mungkin dipandang sebelah mata bagi sebagian orang, khususnya kalangan-kalangan tertentu. Nah, ini secara tidak langsung memang berpengaruh terhadap keseimbangan alam, bro, yang mana terhubung juga dengan kehidupan para makhluk-makhluk Allah yang mungkin kita anggap itu adalah makhluk gaib, baik itu dari golongan baik ataupun golongan buruk. Mereka itu tetap menerima dampak atas apa yang kita lakukan di dalam dunia ini, baik itu tindak tanduk yang baik, tindak tanduk yang buruk, itu semua berdampak. Nah, biarlah orang akan berkata apa terhadap kita dengan apa yang kita lakukan, dengan amanah, dengan misi yang kita jalankan. Biarkan orang lain itu akan berkata apa-apa, bro. Yang penting kita insya Allah berjalan di jalan yang benar, demi untuk menjaga keseimbangan alam, yang mana memang secara kita berbicara atau kita mau mencoba untuk menasehati orang satu persatu itu sangat susah. Contohnya ini. Susah nggak ini? Tapi Mas Ida pun melalui sebuah iya, tapi ini termasuk bagus loh, bro. Apanya? Dulu itu pada saat ya live ya, Brad, bahwa dia itu nggak percaya, dia preman gitu kan, masih dos. Tapi alhamdulillah berjalannya waktu, saya juga kemarin baru tahu ternyata ketua Mas Idos ikut ke Gunung Slamet itu, bro. Jadi memang mungkin ini proses ya, Brad ya. Iya. Proses ya manusia ya. Tapi alhamdulillah, walaupun mohon maaf nih Mas Idos, dengan penampilan lah ya, yang dulu kita tutup, jangan pada sebelah mata, Pak. Iya, tutup, jangan sudah kita ditutup. Penampilan, Pak, bro. Iya, jadi mungkin yang lalu biar berlaku. Iya, sebuah gitu kan. mungkin menjadi cerita dari anak cucu lah ya. Jangan sampai mengalami yang seperti sekarang gitu kan. Dan juga untungnya ketemu sama Rais kayak gitu. Ya, Rais, alhamdulillah gitu. yang dulu seperti itu sekarang sudah berbalik 180 derajat. Gitu. Kalau 360 berarti kan kembali lagi ya 180 derajat. Itulah Bapak Bro, ini adalah salah satu contoh yang mana untuk segelintir orang atau sebagian orang kan memandang rendah. Sebenarnya kan untuk kayak orang-orang kayak Mas Idos ini, bukan kita harus mengacuhkan mereka, bukan kita harus ngejudge mereka dengan apa yang mereka lakukan, tapi dekati, nasihati, dan kembalikanlah mereka ke jalurnya. Itu loh, bukan kita malah ngeklaim itu preman, itu orang jahat, itu orang gak baik, itu kita jauhi, itu sesuatu yang salah. Kan sesuai dengan ibaratnya apa ya, nasihat dari eyang saya itu kan, sebaik-baik seorang manusia atau sebaik-baik seorang hamba adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Dan yang namanya bermanfaat itu luas. Seperti ini pun sudah termasuk manfaat, gitu loh. Mengembalikan Mas Idos ke jalannya, yang mana dia memiliki Tuhan, dia memiliki agama, yang mungkin kemarin dia terlalu terlena dengan kehidupan dunia, circle kehidupannya, yang sampai membuatnya lupa dengan sholat, lupa dengan Tuhannya, lupa dengan agamanya. Sekarang insya Allah sudah bisa kembali untuk memperbaiki, yang mana waktu kedekatannya dengan Allah, bagaimana caranya mengimani agama yang dia jalani, gitu loh Bapak Bro. Ini kan salah satu bentuk sebenarnya manfaat, tetapi kan mungkin segelintir orang atau sebagian orang itu tidak memikirkan ke situ. Mereka hanya memikirkan kepuasan mereka sendiri, keuntungan mereka sendiri, tanpa melihat keseimbangan yang akan berpengaruh dari apa yang kita lakukan, gitu loh Pak.
sama kayak Denny itu Pak Bro. Denny kan dulunya juga preman itu Pak Bro. Ya. Ya, kayak gitu dia seorang pengangguran dan juga sering malak-malak orang kayak gitu Pak Bro. Ya mungkin Tapi alhamdulillah ya kisahnya sama seperti Mas Ido. sama seperti Mas Idol. Si Mas Denny itu sama bahwa Dia punya tato banyak juga. iya hampir mungkin 11-12 lah dengan Mas Ido. Badannya gede. Badannya gede. Badannya Memang gede. namanya mabuk minum itu hal yang ibaratnya Sehari-hari lah ya. sehari-harinya gitu. 26 jam tidak lepas dari mabuk. Betul betul. Tapi alhamdulillah Indro ya. Itu 24 apa 26 apa? 26 Bang Indro. 24. Artinya gini, sehari semalam itu 24 jam, betul. Tapi Lebih over ya Pak Bro. karena dalam itu tidak lepas dari itu, makanya saya menyampaikan 26 jam. Kayak gitu, Bang Indro. Jadi jadi memang seperti itu tidak ya. lepas. Iya. Jadi setiap saat nafasnya itu mengeluarkan dengan mabuk dan mabuk. Mengeluarkan bau alkohol. Iya, gitu. Jadi makanya saya menyampaikan 26 jam. Tapi alhamdulillah sih Bang Idos, si Mas Denny itu dengan dia itu diambil di jalan, terus kita bawa ke rumah, kita nasihati sedikit demi sedikit. Alhamdulillah sih sudah jauh dari hal-hal yang berbau-bau alkohol, berbau-bau Obat-obatan juga, iya. obat-obatan. Tapi memang yakin itu proses. Itu proses yang harus kita jalani benar-benar karena memang Dan juga kenyataan Pak Bro. iya niat. Itu. Jadi alhamdulillah lah dengan Mas Denny itu bisa. Tapi di rumah tadi ya dong ya? Di rumah. Tidur ya, tidur. Nah, jadi keseharian itu pokoknya ikut live, mantau, terus apa namanya pulang istirahat tidur biar aktivitas di luar itu tidak ada. Benar live, terus ke rumah istirahat sambil zikir, ibadah, paling-paling kalau capek ya tidur, mengurangi aktivitas yang tidak baik. Memang seperti itu harus Mudah-mudahan ya. Jadi kita nggak usah mendengarkan orang yang mungkin di luar sana menganggap kita itu ginilah itulah. Ambil apa yang menjadi saran dan kritik mereka yang baik saja. Yang nggak baik itu ya cukup jadikan itu sebagai sebuah teguran saja untuk kita untuk lebih menggali hal baik di kehidupan kita yang mungkin akan lebih bermanfaat untuk orang lain. Iya. Gitu loh. Ya memang awalnya awal itu kita membawa si Denny ke rumahnya Gondrong, itu lingkungan sudah pikiran negatif. Drong kamu sudah berbuat baik kok mau berteman dengan orang seperti itu, ngapain? Itu kan lingkungan. Tapi sedikit demi sedikit kita jelaskan dan perilaku si Denny itu juga sudah berubah 180 derajat. Ya alhamdulillah sih tidak begitu negatif kepada kita sini gitu bro. Ya karena memang manusia itu pastilah bro, tidak sebagian lagi. Semua manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Ya. Tapi kan bukan berarti manusia itu akan terus melakukan kesalahannya jika ada yang mau mengarahkan dan membimbingnya. Nah, yang membimbing dan mengarahkan itu siapa? Ya kita. Tidak hanya saya, tidak hanya Papa Bro, tidak hanya Bono, tidak hanya itu, dan semua makhluk hidup untuk saling mengingatkan. Ketika ada sebagian hamba atau orang yang ada di sekeliling kita sedang berbuat salah, ya jangan dijauhi, jangan disalahkan, tapi istilahnya itu berilah nasihat, berilah arahan, berilah bimbingan. Bukan kita lebih baik dari mereka, bukan. Tetapi konteksnya sebagaimana kita manusia harus saling mengingatkan. Saudara kita salah ya diingatkan agar tidak salah lagi. Saya salah ya diingatkan agar saya tidak salah lagi. Jadi jangan bodoh amat dia ini, bodoh amat dia udah tak bilangin susah. Sebenarnya kan Tuhan itu tidak memberi batasan untuk sebuah kesabaran. Tuhan tidak pernah membatasi apapun yang ada di muka bumi ini. Yang membatasi adalah manusianya. Apa pernah kita membaca atau kita mendengar kesabaran itu hanyalah sekian per tahun? Tidak ada, Bapak Bro. Tuhan tidak pernah membatasi kamu tuh kalau dari tempeleng 5 kali harus balas tempeleng. Itu tidak ada kesabaran yang seperti itu. Jadi
Makanya sepanjang perjalanan yang saya lalui Bapak Bro, poin penting yang saya dapat adalah sabar, 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 dan sabar. Jadi janganlah, udahlah, kesabaran saya sudah habis untuk membimbing dia, susah dibilangin ini itu dan sebagainya. Itulah dia yang membatasinya sendiri, bukan dari Allah. Nafsu ya. Nah itu namanya nafsu dan emosional sesaat gitu loh, yang akan berdampak ke kepanjangan dari manusia itu sendiri. Saat misal contoh saya, ego saya, terus emosional saya, Mas itu sudah susah dibilangin ini itu dan sebagainya, bodoh amat, itu hidupnya dia. Tapi kan itu akan berpengaruh di keseimbangan kehidupan yang mungkin karena dia pernah sama saya, ini itu akan berpengaruh bro. Jadi ya sama-sama lah, bukan saya lebih baik tidak. Intinya di sini kan kita sama-sama memperbaiki. Dengerin tuh, Dos. Saya dengerin, menjalankan apa yang memang baik, dan syukur itu adalah sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain, gitu loh. Ya Bismillah bro. Mungkin seperti itu menurut saya. Gimana Bro? Oke Pak Bro. Cukup. Oke Brad, karena ini waktu sudah mau maghrib ya, kita juga nanti mau live gitu ya. Mungkin silaturahmi Inyong kesini tuh ya mungkin sebatas sedikit, tapi ini bermanfaat ya, bermanfaat untuk Inyong bersama Gondrong nanti untuk menjalankan misi. Bismillah bro. Insya Allah para wali-wali Allah Siap. akan menjadi perantara perlindungan dari Allah. Insya Allah. Oke. Ya oke Brad, mungkin saya langsung pamit, langsung pulang karena ini sudah mau maghrib. Jadi cukup Gondrong ya. Cukup. Dos, main ke Purwokerto. Siap bro. Aja siap-siap dok bakso Dos. Siap banget Bob. Ya kalau makanan udah pasti. Makanya takutnya ngeblend tadi Pak Bro ditanya. Gitu ya. Iya, oke lah. Ya oke, begitu. Oke Pak Bro. Mungkin nanti kalau ada pengurangan informasi atau petunjuk yang mungkin Pak Bro tidak paham, mungkin tinggal telepon saya saja. Selama saya tahu, nanti akan saya informasikan. Gondrong. Yuk Kita Oke pamit ya Brad. Oke siap. Hati-hati Pak Bro. Gondrong juga Terus, hati-hati. Siap. saya terus tunggu di rumah terus. Oke Dos. Sehat-sehat ya Dos. Brad, pulang ya. Siap ya. Pamit ya buat Hati-hati Bapak Pak Ibu Bro. ya. Iya siap. Mohon Gondrong. Siap.